Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Luciana. Di sini saya untuk menjelaskan tentang tutorial pengolahan CMS jumlah, pengelolaan user dan sistem backend. Mengenal backend jumlah adalah panel administrasi yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses administratif. Panel ini digunakan untuk mengelola seluruh aspek situs, termasuk penggunaan user, sistem, konten, ekstensi, dan pengaturan situs. Apa itu backend? Backend adalah bagian dari aplikasi atau website yang tidak terlihat oleh pengguna dan bertanggung jawab atas pengelolaan data, logika, aplikasi, serta koneksi database. Biasanya menggunakan bahasa seperti PHP, Python, Node.js, atau Java. Fungsi dari backend: mengelola database. Backend bertanggung jawab untuk mengatur interaksi antara aplikasi dan database. Ini mencakup menyimpan data baru, seperti contohnya data pengguna, produk, transaksi. Mengambil data saat dibutuhkan, contohnya menampilkan daftar barang. Mengubah data, itu seperti contohnya update atau update profil. Menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Teknologi umum, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan sebagainya. Autentis pengguna. Proses ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses sistem backend, melakukan verifikasi username dan password, pembuatan sesi login, pengelolaan izin akses biasanya menggunakan metode seperti JWT, JSON Web Token, Authent, dan System Session. Menangani request dari front-end ketika pengguna mengklik tombol atau mengisi formulir di halaman web. Permintaan dikirim ke backend melalui HTTP request. Backend akan menerima request get, post, path, delete, memproses logika yang dibutuhkan, mengirim respon kembali ke front-end, biasanya dalam jumlah JSON. Contoh, user klik produk, backend kirim data produk ke tampilan. Menyimpan dan memproses data. Backend tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memproses. Contohnya, menghitung total belanja, memfilter data berdasarkan kategori, menyusun laporan atau statistik. Semua proses ini dilakukan dengan logika pemrograman server. Adapun komponen-komponen backend seperti server, aplikasi server side, application program interface, dan database. Mereka itu juga punya penjalanan server ya sendiri-sendiri ya. Kalau server itu bisa server fisik, komputer khusus di database center, atau cloud server seperti AWS, Google Cloud, atau Heroku. Fungsinya adalah menjalankan aplikasi dan menangani permintaan dari penggunaan secara real time. Adapun aplikasi server side adalah kode logika aplikasi yang berjalan di server. Fungsinya mencakup menjalankan logika bisnis. Application Program Interface menerima permintaan data dari front-end, mengirimkan respon dari back-end format tertentu. Biasanya front-end meminta data produk lewat API, back-end mengirimkan daftar produk melalui endpoint API. Database digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data secara terstruktur. Ada dua jenis umum, relational MySQL, non-relational seperti MongoDB. Data disimpan dalam format dokumen. Backend berkomunikasi dengan database untuk menyimpan atau mengambil data saat dibutuhkan. Pengelolaan user di Joomla. Menu user di backend Joomla memungkinkan pengguna untuk mengelola akun pengguna, peran role, dan tingkat akses. Ada tambahan user, kemudian edit atau hapus user, pengelompokan, hak akses.
Fungsi menu user itu yaitu menambahkan, menghapuskan, dan mengelola akun pengguna. Untuk mengatur hak akses grup pengguna, menyediakan pengelolaan profil pengguna. Submenu pada menu user itu adalah manage group access level user nodes. Menambahkan pengguna baru itu ada langkah-langkahnya. Masuk ke backend jumlah, pilih user manage new, masukkan data pengguna, nama, username, password, email. Tentukan grup, misalnya register atau administrasi. Kemudian klik save dan close. Mengatur hak akses pengguna. Publik dapat melihat konten publik, register, administrasi, super user. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan berikutnya akan diberitahukan oleh kelompok saya tentang bagaimana tampilan dari jumlah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam jumlah. Halaman utamanya ada login, kita masukkan dulu. Pada tampilan awal ada berbagai macam isinya, contoh ada media, modul, plugin, lalu user, artikel, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sistem. Pada sistem ada berbagai macam isi, ada setup, maintenance, informasi, install, manage, update, template, user permission. Pada maintenance ada purchase, berfungsi untuk menghapus sampah agar website tidak berat saat dijalankan. Ketika kita buka database, di sini ada notifikasi no problem, berarti database tidak ada masalah. Lalu di sini ada quick tours, fungsi untuk panduan penggunaan jumlah ini. Terus di sini ada pengaturan template, admin, template style. Lalu ini untuk update jumlah. Di sini bisa update jumlahnya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Angga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai user. Kita masuk menu user, lalu pilih access level. Di sini ada beberapa level seperti public, guest, register, spesial, dan super user. Di register ini terdapat manager, register, dan super spesial. Di spesial terdapat author, manager, dan super spesial. Untuk lebih detailnya lagi, kita masuk ke menu group. Nah, di sini terdapat beberapa seperti public, guest, manager, administrator, register, dan lain sebagainya. Public di sini berfungsi sebagai di sini publik bisa mengakses website tanpa perlu login. Begitu juga dengan guest. Selanjutnya manager. Manager di sini berfungsi untuk membuat akun maupun menghapus akun dari register ini. Jadi manager bisa menghapus fungsi seperti fungsi author, editor maupun publisher. Manager juga bisa untuk upload suatu artikel. Selanjutnya adalah register. Register ini dibagi menjadi 3, yaitu author, editor, dan publisher.
Di sini author memiliki peringkat yang paling tinggi. Author ini berfungsi untuk membuat konten, mengedit konten, maupun menghapus konten. Lalu editor ini berfungsi untuk mengedit konten, tapi tidak bisa membuat konten. Yang terakhir adalah publisher. Publisher di sini hanya bisa untuk mempublish konten. Selanjutnya adalah super user. Super user di sini memiliki tahta tertinggi di CMS. Untuk membuat user, kita bisa masuk menu manage. Di sini kita bisa menambahkan. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama, username, password, dan lain-lain sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini seperti akun user yang kami gunakan, di sini memiliki peringkat sebagai super user. Untuk selanjutnya sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini akan yang jelaskan sistem, bagian sistem. Bagian sistem ada berbagai menu seperti setup, maintenance, information, install, global manage, update, template, dan user permission. Baik, kita akan lanjut ke bagian setup. Pada bagian setup adalah memiliki peran untuk mengatur situs secara global. Bagian install, kita dapat memasukkan konfigurasi, settingan template, dan konfigurasi lain. Bagian template dibagi menjadi 3 set templates. Bentar, rada nge-lag. Nah, ini bagian ini yang template yang kami pakai. Ini. Lanjut ke set template style. Bentar, agak buffering. Nah, ini bagian yang bintang ini yang kita pakai, yang kita gunakan. Lanjut bagian maintenance. Nah, ini kan bagian clear change. Ini tujuannya untuk membersihkan change atau sampah-sampah. Kan bagian browser itu pencarian terus, jadi membuat file manager berat, jadi bisa dihapuskan. Ini bagian database. Ini untuk mengecek masalah, jika bagian database untuk mengecek masalah. Jika tidak ada masalah, berarti tulisannya no problem. Nah, ini tulisan no problem. Bentar. Lanjut bagian information. Nah, ini tulisan warning. Ini bagian untuk warning, untuk jika ada masalah, berarti ada tulisan warning nih, di sini ada merah. Bentar. Nah, jika tidak ada warning, berarti masih aman-aman saja websitenya. Lanjut ke update. Update ini berisi extension yang perlu diupdate. Ini jumlahnya yang terbaru nih, jumlah. Bentar, agak buffering. Nah, ini lanjut ke user permission. Ini adalah suatu hak akses pengguna sebuah website. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.